Udah record. Tapi munculkan semuanya. Muncul. Ya. Bang di slideshow aja bang. Sebentar. Nggak bisa ini. Bentar. Gue curang banget lu pada pakai helmet, cowok. Gue belum pulang pada helmet. Kok gak bisa deh? Gue kagak pakai gue Ki. Udah lu jangan pakai tuh, ribet dah lu. Bisa lu mah. Helmet lu dijual. Dan nih. Ketutupan nggak itu yang atasnya itu? Pakai laptop nggak ada kameranya, Cok. Enggak. Yo, siapa bukanya, gua atau siapa ini? Gua aja gua. Ayo udah. Gua kalau serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Laundry Aplikasi on Project Rio Hadi Putra yang disusun oleh anak pertama Farhan Rafa Hadi, yang kedua Fatuh Hadi, yang ketiga Rifki Hadi, keempat Agus Lana Putra. Next bang. Kelihatan nggak? Maaf. Bentar. Abstrak. Laundry artinya mencuci pakaian atau tempat mencuci pakaian. Laundry adalah usaha di bidang jasa yang menyediakan servis mencuci pakaian dan sejenisnya yang digunakan oleh konsumen. Belakangan ini, laundry menjadi salah satu jasa yang banyak dicari. Tak heran jika peluang usaha yang saat ini cukup besar. Usaha laundry dapat menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis laundry adalah penyelamat bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaian. Banyak jasa laundry yang menawarkan pelayanan laundry lengkap serta menjual beberapa produk laundry untuk konsumen sesuai kebutuhan. Namun sering terkendala dalam memberikan pelayanan yang diberikan. Diharapkan dengan adanya laundry aplikasi mampu membantu dan memberi kemudahan yang lebih efektif dan efisien bagi pemilik konsumen. Latar belakang. Laundry adalah salah satu usaha yang menjanjikan bagi para pengusaha. Proses usaha yang dilakukan para pengusaha laundry sangat memerlukan pendataan yang efisien. Transaksi yang masih menggunakan kertas atau dengan manual sangat tidak efisien. Transaksi yang tidak efisien dapat menghambat kegiatan transaksi sehingga banyak waktu yang terbuang. Penulis menemukan salah satu usaha laundry yang berada di Bekasi, yaitu Rumah Laundry, yang mempunyai masalah terhadap transaksi. Transaksi yang terlaksana masih menggunakan nota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem yang memiliki rancangan antarmuka yang nyaman, efisien, dan mudah digunakan oleh pemilik laundry dalam melakukan transaksi. Identifikasi masalah. Guna merancang program bisnis, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi di laundry aplikasi ini adalah: 1. Aplikasi ini dibuat menggunakan Visual Studio Code serta menggunakan database MySQL, PHP MyAdmin, dan Figma untuk desain mockup. Yang kedua, tidak membahas keamanan sistem. Rumusan masalah. Untuk membatasi permasalahan yang ada, maka perlunya dikembangkan perancangan sistem program laundry aplikasi untuk mempermudah pemilik dalam hal-hal yang dibutuhkan seperti: 1. Bagaimana cara kerja sistem laundry aplikasi. 2. Bagaimana cara menggunakan laundry aplikasi. Maksud dan tujuan. Di sini penulis akan menjabarkan mengenai tujuan dan pembuatan makalah yang berjudul pembuatan sistem informasi laundry aplikasi, yaitu sebagai salah satu syarat dalam tugas UAS semester 4 dan membantu para pembaca untuk mengetahui proses bisnis dalam sistem laundry aplikasi sehingga mempermudah dan efisien bagi pihak pemilik dan pengguna laundry aplikasi. Metode penelitian. Dalam penulisan makalah ini, penulis menjabarkan mengenai metode-metode apa saja yang diambil dalam menyusun makalah yang berjudul pembuatan sistem informasi laundry aplikasi guna mendapatkan hasil yang sesuai dan terstruktur. Oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkannya sebagai berikut. Teknik pengumpulan data. Dalam pengembangan perangkat lunak, penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi laundry aplikasi sebagai berikut. A. Observasi. Dengan mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan riset pada laundry aplikasi agar hasil yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Berupa riset yang dilakukan penulis dan mengamati setiap aktivitas yang dilakukan di laundry tersebut. B. Wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan kebutuhan para pengguna, maka penulis melakukan wawancara kepada karyawan yang bertugas dengan memberi beberapa pertanyaan yang relevan. Metode pengembangan sistem.
A. Analisa kebutuhan sistem. Di sini penulis menganalisa kebutuhan yang dibutuhkan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan, yaitu sebuah peramban internet atau brosur untuk mengakses laundry aplikasi. B. Desain. Penulis mengidentifikasi kebutuhan sistem yang terkait dengan pengembangan program bisnis laundry aplikasi sebagai berikut. 1. XAMPP. 2. Visual Studio Code. 3. Browser. C. Kode generation. Pada kode generation, penulis menentukan bahwa bahasa pemrograman yang akan digunakan ialah HTML, PHP, JavaScript, dan pembuatan sistem program laundry aplikasi termasuk pemrograman terstruktur. D. Support. Dalam mengidentifikasi upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang dapat dibuat, maka penulis dalam menghadapi pengembangan sistem pembuatan program laundry aplikasi melakukan beberapa tes dan trial kepada pelanggan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terjadi. Ruang lingkup. Untuk mencegah semakin luasnya topik yang dibahas, maka dibutuhkan batasan masalah yang bertujuan sebagai alur daripada tugas kelas semester 4 yang berjudul pembuatan sistem informasi laundry aplikasi. Website ini dirancang semenarik mungkin agar bisa menarik pengunjung untuk melihat website laundry aplikasi yang kami buat. Namun demikian, kami membatasi ruang lingkup pembahasannya di antara hanya meliputi sistem penerimaan jasa pemesanan di sekitar wilayah Bekasi dan sekitarnya saja. Untuk website sendiri bisa diakses oleh dua jenis user dan admin. User bisa mengetik status penerima paket, pemesanan, dan harga paket laundry. Baik, selanjutnya mungkin akan dilakukan oleh teman-teman yang lain. Bebas. Siapa ini? Bebas nih. Aku aja deh ya udah ya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada dua aktor, admin sama customer. Di admin, aktor dapat mengolah data. Di sini admin dapat mengedit, menghapus, bahkan menambah data customer. Kedua, di sini admin bisa mengelola paket laundry. Di sini bisa mengedit data sama menghapus data paket laundry dari customer. Terus ada di sini admin bisa mengelola data pesanan. Di sini bisa mengedit sama menghapus. Terus ada mengubah status pesanan. Terus di customer bisa melakukan pendaftaran. Setelah itu melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, melakukan pengecekan status pemesanan. Di sini customer bisa melihat statusnya. Setelah itu customer bisa melakukan pembayaran. Pembayaran di sini bisa melalui transfer. Terus setelah pembayaran selesai, tinggal menunggu status untuk pengambilan pesanan. Oke. Di sini activity diagram dari proses laundry aplikasi. Di sini ada activity diagram customer. Dari customer memulai start, terus melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, customer melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, data di admin untuk dikelola. Dari admin bisa memberi konfirmasi ke customer untuk melanjutkan pemproses laundry-nya. Setelah customer mengiyakan, terus dari admin membuat nota untuk dilakukan pembayaran. Setelah itu admin mengelola pembayaran dari customer dan mengerjakan pemesanan sampai selesai, sampai packing. Setelah itu dari customer tinggal mengambil pesanan. Terus yang kedua dari activity diagram dari admin. Dari admin kita bisa memulai terus langsung mengolah data customer yang ada, terus mengelola paket laundry dari customer. Setelah itu melakukan konfirmasi pengecekan pesanan. Dari ini admin menunggu konfirmasi dari customer. Kalau iya, berarti mengerjakan order pesanan dari customer. Kalau tidak, berarti langsung selesai. Tapi kalau sini langsung iya, kita dari admin membuat nota untuk dilakukan pembayaran kepada customer. Setelah itu menunggu customer melakukan pembayaran, terus kita dari admin mengelola
pembayaran, terus mengubah status pemesanan sampai packing dan sampai selesai. Oke, di sini kelas diagram ada yang mau melanjutkan apa saja? Ya udah, saya lanjutin kelas diagram. Di sini ada admin yang berisi email, ID, nama, nomor telepon, password. Dengan operasinya bisa diedit sama hapus. Setelah itu ke customer berisi atribut alamat, email, nama, nomor telepon, password, sama username. Operasinya bisa mengedit, bisa menghapus, bisa menambah. Dari customer bisa di sini bisa melakukan pemesanan. Atributnya ada alamat, email, komentar, nama, nomor telepon, nomor transaksi, password, pengiriman, tanggal, username, dan operasinya bisa mengedit, menghapus, menambah. Setelah itu bisa melakukan ke pembayaran. Atributnya di sini pembayaran ada deskripsi, ada harga, ada nomor transaksi, ada tanggal. Dengan operasinya bisa mengedit, menghapus, atau menambah. Oke, sequence diagram ada yang mau melanjutkan dari Bang Farhan atau Bang Fatul untuk menjelaskan? Oke, saya lanjutkan untuk sequence diagram. Pertama di sini ada dua ya, sequence diagram admin dan sequence diagram customer. Yang pertama kita menuju ke admin terlebih dahulu. Di situ ada aktor yang bergambarkan admin ya. Admin di sini dia bisa menunjukkan, dia bisa mengolah data customer yang sudah diinput oleh customer tersendiri, dan admin tersendiri ini dia bisa melanjutkan proses pengecekan data, mengolah data-data yang sudah diinput oleh customer. Lalu admin bisa mengelola paket laundry dari customer tersebut. Apabila misalkan ada kesalahan dari customer setelah menginput, admin bisa mengubah dan mengelola dan membenarkan pesanan dari customer. Lalu untuk selanjutnya mengubah status pemesanan. Di situ admin bisa mengubah status pemesanan yang sedang dikerjakan oleh karyawan-karyawan dari laundry ya. Dia bisa mengubah status menjadi memproses atau mempacking atau sudah dikerjakan jadi selesai. Lalu untuk sequence diagram customer, di situ ada aktor customer, terdapat pendaftaran akun untuk penginputan data tersendiri, lalu melakukan pemesanan oleh customer tersendiri yang tadi telah dijelaskan atributnya apa saja oleh Mas Agus. Setelah itu proses pemesanan. Di sini customer bisa memilih paket pemesanan yang sudah disediakan oleh aplikasi adminnya ya, atau yang sudah tertera. Setelah itu customer bisa mengecek status pemesanan yang sudah tadi saya sampaikan, bahwasannya admin bisa mengubah status pemesanan ini sedang memproses atau packing atau yang lainnya atau selesai. Jadi customer ini juga bisa melihat status pemesanannya. Lalu untuk pembayaran bisa dilakukan oleh customer berupa transaksi melalui transaksi online ya, atau transfer, atau yang offline ketika mengambil barang laundry-nya. Lalu pengambilan ini ditunjukkan oleh customer ketika sudah mengetahui bahwasannya pesanannya sudah siap diambil. Nah, ini kita menunggu dari admin yang bertugas untuk mengubah status pemesanannya. Selanjutnya, di sini ada logical record structure. Yang pertama, di sini database ya. Database untuk member.
atau di sini ada atributnya di dalamnya, yaitu ID member dan di dalamnya integer, lalu nama menggunakan varchar, username menggunakan varchar, password menggunakan teks, alamat menggunakan teks, email menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar. Lalu di samping sebelah kanannya, ya, transaksi itu atribut di dalamnya ada kode invoice yang menggunakan varchar, ID member menggunakan integer, data menggunakan date, status uname. Ya, ini keterangannya di situ ada baru proses selesai. Jadi status ini untuk mengetahui bahwasannya bisa dilihat oleh customer juga. Untuk pengiriman, bayar di tempat atau pengantaran, ya, bukti teks, verifikasi pembayaran, uname, setuju atau tolak, komentar, teks, ID user, integer. Lalu di bawah dari member tersebut ada user. User atributnya ID user, integer, nama, varchar, username varchar, password, teks, email varchar, nomor telepon varchar. Di sebelah kanannya ada paket ya. Paket itu atributnya ada ID paket, nama paket menggunakan varchar, harga menggunakan integer, gambar menggunakan teks. Lalu di bawah paket tersebut ada detail transaksi. Di sini atributnya kode invoice menggunakan varchar, ID paket menggunakan integer, quality double, subtotal menggunakan integer. Slide berikutnya. Lalu di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Pertama di sini ada transaksi. Ya. Transaksi ini di dalamnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agus ya. Di dalamnya itu atributnya berupa ada ID member, verifikasi, bukti, tanggal, komentar, ID user, status, pengiriman, dan kode invoice. Lalu di detail transaksi ada WTT, ID paket, subtotal, kode invoice. Yang menjadi kalau ini transaksinya sudah bisa diubah, ID paketnya, nama paket, harga, dan tanggalnya tertera di dalamnya. Lalu di situ ada member, yang member melakukan setelah melakukan transaksi ya, dia bisa mendapatkan ID member ya yang sudah diisi juga berupa inputan data customer yaitu email dari email, alamat, password, nama, ID member, dan username. Nah, selanjutnya user ya. User ini yang awalnya sebelum menjadi member dia harus menginput data biodatanya yaitu berupa dari nama, nomor telepon, password, ya pembuatan password, pembuatan username, dan melakukan input email dan ID user. Slide selanjutnya. Dan sekarang kita memasuki yaitu spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file user. Di sini di dalamnya ya. Di dalamnya ada nama file. Ya di situ tertera tipenya dan panjang setelah itu keterangannya. Yang pertama, ID user. Nama file ID user, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, nama. Tipenya varchar, panjangnya 60, keterangannya tidak ada. Yang ketiga, username. Tipenya varchar, panjangnya 30. Yang keempat, password. Tipenya teks, ya, panjangnya tidak dibatasi. Lalu email, tipenya varchar, panjangnya 35. Nama file, ya. Selanjutnya nomor telepon,
yaitu menggunakan tipe varchar panjangnya 13. Selanjutnya spesifikasi file member. Di situ yang pertama yang di tabel itu ada nama file, tipe filenya, panjang filenya, lalu keterangannya. Yang pertama di situ ada ID user. Jadi tipenya dia integer, panjangnya 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama, tipenya varchar, panjangnya 60. Ada yang ketiga username, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang keempat password, tipenya teks, panjangnya tidak dibatasi. Yang kelima ada alamat, tipenya teks, sama juga panjangnya tidak dibatasi. Yang keenam ada email, dia tipenya varchar, panjangnya 35. Yang ketujuh yang terakhir nomor telepon, tipenya varchar, panjangnya 15. Di sini selanjutnya ada spesifikasi file paket, ya, nama file, akronim, fungsi untuk menyimpan data paket, tipe file, file master, organisasi file, indeks sequential, ya, akses file random, media hard disk, panjang record 76, kunci file, ID paket, software, MySQL. Di tabel tersendiri ada nama filenya. Yang pertama ID paket, tipenya integer, panjang 5, keterangannya primary key. Yang kedua nama paket, tipenya varchar, panjangnya 60. Yang ketiga harga, tipenya integer, panjangnya 11. Yang keempat gambar, tipenya teks, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Sel selanjutnya. Berikutnya yaitu spesifikasi file transaksi. Di sini ada nama file, transaksi, akronim, TB transaksi SQL, fungsinya untuk menyimpan data transaksi. Tipe file, file transaksi, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 21, panjang file, ID transaksi, software MySQL. Adapun di dalam tabel tersebut, yang pertama ada kode invoice, tipenya varchar, panjangnya 11, keterangannya primary key. Kedua ID member, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya foreign key. Yang ketiga ada tanggal, tipenya data, panjangnya dan keterangannya tidak diterterakan. Yang keempat ada status, tipe, enum, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Yang kelima ada pengiriman, tipenya dan panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Lalu yang keenam dibayar, tipenya enum, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Lalu yang ketujuh bukti, tipenya teks, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Yang kedelapan verifikasi pembayaran, tipenya enum, panjangnya dan keterangan tidak diterterakan. Lalu ada yang nomor 9 komentar, tipenya teks, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Yang 10 ID user, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya per NK. Berikutnya, sini ada spesifikasi file dan detail transaksi. Di dalamnya ada nama file, akronim, fungsinya untuk menyimpan data detail transaksi, tipe filenya file transaksi, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 27, kunci file tidak ada, software MySQL. Di dalam tabel tersebut ada yang pertama kode invoice, tipenya varchar, panjangnya 11, keterangannya per NK. Yang kedua ada ID paket, tipenya integer, panjangnya 5, keterangannya per NK. Yang ketiga quality, tipenya double, panjang dan keterangannya tidak diterterakan. Yang keempat subtotal,
tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya tidak ditertera. Berikutnya, mockup. Untuk pembahasan mockup bisa dilanjutkan oleh Mas Farhan Rafahadi. Ke mute. Bentar. Mas Farhan Rafahadi. Gak ada suara. Gak ada suara. Gak ada suara. Gimana ini coba? Apa yang banyak dulu? Lumba-lumba adalah hewan sejenis paus Di sini. Lumba adalah hewan mamalia jenis pesut. Gimana ya? Ini penutup ini bang, di sini. Tapi nggak ada suaranya situ. Halo. Oh ya, udah. Iya, Bang Farhan. Ada penutup. Ya. Untuk Nanti diulang aja ya. Dari Ya, diulang aja lah. Nah, mockup. di mockup custom. Oke, untuk mockup customer ini ada tampilan landing page awal sebelum untuk login ke customer. Di tampilan landing page ini ada penjelasan tentang laundry, terus ada layanannya tentang laundry, review pelanggan, dan untuk pemesanan laundry. Sini juga ada kontak admin untuk tampilan landing page-nya. Oke, di tampilan mockup admin sini ada halaman login untuk adminnya, dan di sebelahnya ada halaman dashboard. Di halaman dashboard menampilkan jumlah paket, jumlah admin, jumlah member, dan jumlah orderan. Di sini juga menampilkan pendapatan hari ini dan total pendapatan keseluruhan. Untuk di sebelahnya ada menu pengaturan admin. Di menu pengaturan admin ini, admin bisa melakukan tambah data admin, ubah data admin, dan hapus data admin. Oke, penutupan bang. Oke, penutupan dari Bang Farhan dari pesan dan saran. Untuk saran mungkin mockupnya di sini masih belum lengkap ya. Ya. Terus udah itu aja. Mau ditutup boleh Mas Farhan. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.